Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Tidak bosan-bosannya kita memanjatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita dapat bertemu kembali di majelis yang mulia, yaitu majelis ilmu. Salawat dan salam tidak lupa kita limpahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita semua dari kegelapan, gelapnya kejahilan, gelapnya syirik, gelapnya bid'ah, kepada cahaya Islam, kepada cahaya tauhid, dan kepada cahaya sunnah. Salawat dan salam juga tidak lupa kita limpahkan untuk keluarga beliau dan sahabat-sahabat beliau dan setiap orang yang mengikuti beliau sampai hari kemudian kelak. Ikhwani fid din, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dakwah salafiyah yang kita lihat dan kita saksikan pada hari ini merupakan salah satu nikmat Allah Subhanahu wa taala yang patut kita jaga. Dakwah yang mengajak kita dan menuntun kita kepada Islam yang benar, kepada dakwah, kepada ajaran yang hak, kepada siratal mustaqim. Dakwah yang membimbing kita kepada sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Maka nikmat yang besar ini, nikmat terbesar pada zaman dan masa ini, perlu kita jaga, perlu kita rawat dan kita pelihara. Janganlah kita menzalimi dakwah ini, memusuhinya atau tidak mempedulikannya. Karena ini merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat agung kepada umat manusia. Khususnya pada masa sekarang ini, yang mana fitnah bertebaran di sana sini. Banyak sekali perkara-perkara ataupun musibah-musibah, masalah-masalah yang menimpa kaum muslimin. Perbuatan-perbuatan, aksi-aksi yang dinisbatkan kepada kaum muslimin, kepada Islam dan kaum muslimin. Sementara Islam dan kaum muslimin berlepas diri dari aksi-aksi keji tersebut. Di antaranya adalah aksi-aksi bom bunuh diri, peledakan di sana sini, pengkafiran secara serampangan, dan bentuk-bentuk kekejian lainnya yang merusak citra Islam dan merusak citra kaum muslimin. Bahkan juga secara khusus merusak citra dakwah salafiyah. Karena orang-orang jahil, orang-orang yang tidak tahu menganggap bahwa itu adalah merupakan akibat dari dakwah ini. Maka dari itu, ikhwani fiddin, ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Pada malam ini kita akan membicarakan sedikit tentang fitnah ini,
fitnah takfir dan mengenal sedikit tentang para pelakunya, kelompok-kelompok yang menjalankan aksi ini, yaitu kelompok Khawarij. Fitnah takfir merupakan bahaya laten yang terus merongrong umat ini. Bukan sekarang saja. Sejak dulu fitnah inilah yang telah menghancur leburkan barisan kaum muslimin. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Ibn Utsaimin dalam kaset beliau, bahwa bid'ah yang pertama kali muncul di tengah umat ini adalah bid'ah yang berkaitan dengan al-ahkam wal asma, berkaitan dengan status manusia yang dianggap berbuat dosa, berbuat salah, apakah muslim atau kafir. Dari situ muncullah berbagai macam polemik, sehingga akhirnya kaum muslimin saling menumpahkan darah karenanya. Bisa kita lihat peperangan-peperangan yang pecah di awal-awal Islam. Semua itu tidak terlepas dari pemikiran-pemikiran yang menyempal dari kaum muslimin. Pikiran-pemikiran yang menyempal yang digagas oleh kaum Khawarij. Kita tentu masih ingat peristiwa terbunuhnya Abdullah bin Khabbab bin Al-Arad bersama istrinya yang masih mengandung. Dan tentu kita juga masih ingat ya, kekejian yang mereka lakukan terhadap khalifah yang keempat, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Itu semua tidak lepas dari pemikiran mereka yang mengkafirkan orang-orang yang mereka anggap telah melakukan dosa besar. Aksi kafir kafir di sana sini ini sekarang ini juga mulai muncul dan berkembang. Bahkan dinyatakan secara terang-terangan oleh tokohnya. Maka dari itu kita harus memperingatkan diri, waspada, ya, agar kita tidak terjatuh pada pemikiran-pemikiran seperti ini. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kelompok yang menggagas fikrah ini adalah kaum Khawarij atau fikrah Khawarij. Perlu kita ketahui bahwa Khawarij ini memiliki ciri-ciri, memiliki tanda-tanda dan alamat-alamat. Di antaranya adalah mayoritas pengikutnya adalah para pemuda, orang-orang yang masih muda dan punya semangat, suka berangan-angan, kurang ilmu dan dangkal pemahaman, serta tidak pernah mengecap bimbingan, pendidikan dan asuhan dari para ulama, dari ahli ilmu. Ini ciri-ciri mereka. Kalau kita lihat kelompok-kelompok yang melakukan aksi-aksi peledakan ini juga memiliki ciri-ciri seperti ini, yaitu anggotanya, mayoritas pengikutnya adalah para pemuda yang memiliki semangat kosong tanpa ilmu. Kemudian yang kedua, kebanyakan dari mereka itu hanya mengandalkan semangat yang berkobar tanpa dibarengi dengan ilmu yang benar, pemahaman yang lurus, serta tidak memiliki pengalaman. Mereka mengenyampingkan para ulama dan ahli fikih yang memiliki segudang pengalaman di dalam bab-bab tertentu, misalnya di dalam bab jihad. Mereka mengambil fatwa dari sufaha, orang-orang yang bodoh, kemudian mereka melakukan aksi atas dasar fatwa tersebut. Padahal perkara-perkara yang berkaitan dengan jihad itu tidak boleh dimintakan fatwa di dalam masalah ini kecuali kepada kalangan khusus dari kalangan ulama. Oleh sebab itu, karena ciri yang pertama dan kedua ini, mereka sering ditunggangi oleh pihak ketiga, yaitu tokoh-tokoh ahli bid'ah, orang-orang yang tamak, pemberontak dan orang kafir, hingga menyebarkan fitnah dan menghendaki perpecahan di tengah-tengah umat ini. Seperti misalnya Ibnu Sauda, Dzul Khuwaisirah dan yang semisalnya yang memanfaatkan orang-orang ini untuk menyebarkan fitnah di tengah-tengah kaum muslimin. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum jami'an. Siapa itu Khawarij? Khawarij adalah orang-orang yang menganggap kafir pelaku maksiat, dan mereka keluar dari pimpinan, dari kepemimpinan dan jemaah kaum muslimin. Termasuk dari pengertian tadi adalah generasi pertama dari kalangan Khawarij ini,
yaitu Al-Muhakkimah dan Al-Haruriyah, dan kelompok-kelompok pecahan mereka seperti Al-Azariqah, kemudian An-Najdan, ini sudah tidak ada lagi sekarang, dan Al-Ibadiyah yang masih ada sampai sekarang. Penamaan Khawarij bisa juga untuk orang-orang yang memiliki metode dan manhaj yang sama dengan mereka, seperti misalnya Jemaat Takfir wal Hijrah yang ada pada masa sekarang ini atau yang semisalnya. Oleh karena itu, Khawarij bisa saja ada dan terus akan muncul pada setiap zaman, dan mereka akan bertambah terus pada akhir zaman sebagaimana yang pernah dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis beliau, sayakhrujuna qaumun fi akhiriz zaman ahdathul asnan sufahaul ahlam yaquluna min khairi qaulil bariyah la yujawizu imanuhum hanajirahum yamruquna minad din kama yamruqu as-sahm minar ramiyah fa aina malaqitumuhum faqtuluhum fa inna fi qatlihim ajran liman qatalahum yaumal qiyamah. Pada akhir zaman nanti akan ada satu kaum yang berasal dari para pemuda, anak-anak muda yang suka berangan-angan dan bodoh, kurang ilmu, dangkal pemahaman. Mereka berkata dengan perkataan yang baik, akan tetapi iman mereka tidaklah lewat dari kerongkongan mereka. Iman mereka tidak melewati kerongkongan mereka. Dan mereka telah keluar dari agama ini bagikan keluarnya anak panah dari busurnya. Barang siapa yang bertemu dengan mereka, maka perangilah mereka. Karena barang siapa yang memerangi mereka, maka ia akan mendapatkan pahala yang besar pada hari kiamat. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata tentang Khawarij ini, mereka adalah golongan pertama yang mengkafirkan umat Islam. Jadi ciri-ciri Khawarij ini adalah mereka suka mengkafirkan umat Islam, mengkafirkan orang-orang yang mereka anggap, mereka pandang telah melakukan dosa besar dan kesalahan. Dengan alasan dosa yang dilakukan, bahkan dengan alasan yang menurut mereka adalah suatu dosa, dan dengan itu mereka menghalalkan darah kaum muslimin. Beliau juga mengatakan, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah juga mengatakan di dalam Majmu' Fatawa, bid'ah yang pertama kali terjadi dalam Islam adalah bid'ah Khawarij dan Syiah yang terjadi di masa pemerintahan Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Beliau memberantas kedua kelompok ini. Ali bin Abi Thalib memerangi dua kelompok ini, yaitu Khawarij dan Syiah. Adapun Khawarij, mereka memerangi Ali bin Abi Thalib dan Ali bin Abi Thalib juga memerangi mereka. Sedangkan Syiah, Ali bin Abi Thalib, Khalifah Ar-Rasyid Ali bin Abi Thalib membakar orang-orang yang berlebih-lebihan dan ghulu di kalangan mereka, dan merintahkan untuk membunuh Abdullah bin Sabah, yaitu tokoh mereka. Lalu ia lari serta mencambuk orang-orang yang menganggap beliau lebih utama daripada Abu Bakar As-Siddiq dan Umar. Ini sikap Ali bin Abi Thalib kepada kaum Syiah. Nah, Khawarij ini memiliki beberapa sebutan dahulu maupun sekarang. Di antaranya adalah Khawarij. Dinamakan demikian karena Rasulullah SAW menyebutkan bahwa mereka akan keluar ketika terjadinya pertikaian di antara kaum muslimin, dan karena mereka keluar dari kepemimpinan dan jemaah kaum muslimin baik dari segi akidah atau memerangi kaum muslimin, dan sifat ini umum untuk setiap golongan yang mengikuti jalan mereka sampai hari kiamat. Jadi kalau ada kelompok dan golongan yang mengajak kaum muslimin untuk menyempal dari pemimpin mereka dan memerangi kaum muslimin, maka ini merupakan salah satu dari ciri-ciri Khawarij. Nah, kemudian yang kedua Al-Muhakkimah. Nama mereka adalah Al-Muhakkimah. Kenapa mereka dikatakan Al-Muhakkimah? Karena mereka memisahkan diri dari Ali bin Abi Thalib dan dari jemaah kaum muslimin. Ketika Ali bin Abi Thalib menempatkan beberapa orang sahabat untuk memutuskan suatu hukum, yaitu tahkim, lalu mereka menyuarakan bahwa tidak ada hukum kecuali bagi Allah. Mereka mengangkat slogan Inil hukmu illa lillah, dan mereka mengkafirkan Ali dan orang-orang yang beliau tunjuk, ya, orang-orang yang beliau utus untuk bertahkim. Nah, oleh karena itu mereka disebut Al-Muhakkimah. Kemudian mereka juga disebut Al-Haruriyah.
Yaitu mereka disebut Al-Haruriyah karena mereka berkumpul di satu tempat yang bernama Al-Harura di Irak. Maka mereka pun disebut Al-Haruriyah. Demikian pula mereka disebut Ahlu Nahrawan. Ini adalah nisbat kepada satu tempat di mana Ali bin Abi Thalib memerangi mereka, yaitu lembah Nahrawan. Maka mereka pun disebut Ahlu Nahrawan. Kemudian mereka juga disebut Asyurat karena mereka mengira bahwa mereka adalah orang-orang yang mengorbankan diri dalam mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, dalam memerangi kaum muslimin, dalam membunuh kaum muslimin. Dan sebutan ini untuk kelompok Khawarij yang pertama. Akan tetapi orang-orang Khawarij pada saat ini, yaitu Al-Ibadiyah, masih menganggap seperti itu bila ada beberapa syarat yang bisa dipenuhi. Nah, demikian. Mereka menamakan diri mereka Asyurat, yaitu orang-orang yang menjual diri mereka kepada Allah. Kemudian di antara nama mereka yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Mariqah. Mereka disebut Al-Mariqah karena mereka lepas dari agama. Mereka lepas dari sunnah Rasulullah, lepas dari nilai-nilai dan ajaran-ajaran agama yang benar. Kemudian mereka disebut juga Al-Mukaffirah. Nama ini diambil dari perilaku mereka dan sikap mereka yang suka mengkafirkan kaum muslimin yang melakukan dosa besar dan mengkafirkan orang-orang yang menyelisihi mereka. Kemudian mereka juga disebut As-Sabaiyah. Ini adalah nisbat kepada Abdullah bin Saba al-Yahudi. Nah, ini adalah sebutan untuk kaum Khawarij terdahulu dan para pentolan mereka. Kemudian di antara nama mereka adalah An-Nasibah. Mereka disebut An-Nasibah karena mereka mengadakan permusuhan, menancapkan permusuhan dengan Ali bin Abi Thalib beserta keluarga beliau dan menyuarakan, mendakwahkan kebencian terhadap ahli bait. Maka mereka disebut An-Nasibah. Itulah beberapa nama-nama Khawarij dahulu. Adapun sekarang, ya, tidak berbeda dari yang dahulu. Mereka menamakan diri mereka dengan syiar-syiar mereka seperti Jama'atut Takfir wal Hijrah. Nah, dasar, metode dan ciri-ciri umum Khawarij ini dapat kita lihat dari beberapa sisi. Di antaranya adalah yang pertama, inti dari ajaran mereka, pokok dari ajaran mereka adalah mengkafirkan pelaku dosa besar dan menyikapi mereka seperti bersikap kepada orang kafir, yaitu halal darahnya, halal hartanya, dan halal kehormatannya. Ini ciri yang pertama. Ini pokok inti ajaran Khawarij yang utama yang pertama, yaitu mereka mengkafirkan pelaku dosa besar dan menyikapinya seperti orang kafir. Maka mereka merasa ringan untuk menumpahkan darah seorang muslim dan tidak merasa berdosa melakukannya karena mereka menganggap darahnya sudah halal. Demikian pula merampas harta orang-orang Islam atau kaum muslimin karena mereka menganggap harta-harta itu halal. Maka mereka pun tidak segan-segan melakukan aksi-aksi perampokan, ya, aksi-aksi pencurian seperti yang kita lihat dari kaum Khawarij yang ada sekarang ini. Kemudian yang kedua, ciri mereka adalah keluar dari kepemimpinan kaum muslimin. Keluar dari kepemimpinan kaum muslimin yang untuk memberontak kepada penguasa yang sah, yang berdaulat. Bahkan mereka mengkafirkan pemimpin kaum muslimin. Ya, mengkafirkan pemimpin kaum muslimin. Nah, ini merupakan ciri mereka. Kemudian mereka keluar dari jemaah kaum muslimin. Yang ketiga, yaitu mereka keluar dari jemaah kaum muslimin dan bersikap dengan mereka, terhadap mereka seperti mereka bersikap terhadap orang kafir. Maka mereka pun mengangkat semboyan hijrah. Ya, hijrah dari kaum muslimin, memisahkan diri dari kaum muslimin. Kemudian mereka memalingkan, yang keempat adalah mereka memalingkan teks amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, mereka bawakan amar ma'ruf nahi mungkar itu kepada makna menentang para pemimpin, menentang penguasa. Itulah amar ma'ruf nahi mungkar dalam pandangan mereka, yaitu keluar dan memberontak terhadap kepemimpinan pemimpin yang sah, penguasa yang sah. Kemudian di antara ciri-ciri mereka ataupun ajaran mereka adalah banyaknya qori ataupun orang-orang yang bodoh di antara mereka, dan mayoritas dari mereka adalah orang-orang yang badui, orang-orang badui yang tidak memiliki ilmu.
Ini dapat kita petik dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, hudasaul asnan wa sufahaul ahlam. Mereka adalah berasal dari pemuda yang bodoh, hudasaul asnan pemuda, dan sufahaul ahlam, bodoh dan dangkal pemikirannya. Jadi tidak ada di antara mereka ulama, tidak ada di antara mereka ahli ilmu. Mereka tidak dibimbing oleh ulama dan ahli ilmu. Mereka dibimbing oleh pemimpin-pemimpin yang bodoh. Kemudian yang keenam, mereka terlihat seperti orang soleh, tekun beribadah, misalnya sholat, puasa, dan nampak bekas sujud pada dahi mereka. Sederhana dalam berpakaian, cekung wajahnya karena mereka sering begadang, yaitu mengerjakan sholat malam, ya. Menunjukkan sikap wara, yaitu tidak tergiur pada kemilau dunia, tapi tidak berlandaskan ilmu. Menunjukkan zuhud dan keras dan berlebih-lebihan di dalam beragama. Seperti yang Rasulullah SAW sebutkan dalam hadis beliau, tahkiruna salatakum inda salatihim. Kalian akan menganggap kurang salat kalian dibandingkan dengan salat mereka. Begitulah ciri-ciri Khawarij ini, yaitu mereka kelihatan tekun dan taat beragama, namun didasari dengan kebodohan. Kemudian yang ketujuh, ikhwan fillah, lemahnya pemahaman mereka dalam bidang agama dan sedikitnya ilmu yang mereka miliki. Ini dapat diambil dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqra'unal Qur'an la yujawizu hanajirahum. Mereka membaca Al-Qur'an akan tetapi tidak melewati kerongkongan mereka. Mereka membaca Al-Quran akan tapi tidak melewati kerongkongan mereka. Artinya adalah mereka tidak memahami Al-Quran yang mereka baca. Oleh sebab itu ada satu ayat yang selalu mereka dengung-dengungkan, yang selalu mereka angkat, yaitu man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Lalu mereka artikan, yaitu artinya barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia adalah orang yang kafir. Kemudian mereka artikan ini dengan pengertian yang menyimpang. Mereka mengkafirkan secara mutlak orang-orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka membaca Al-Qur'an akan tapi mereka tidak memahaminya. Ya, akan tetapi mereka tidak memahaminya. Maka dari itu Abdullah bin Mas'ud ya menentang dan mengkritik pemahaman mereka terhadap ayat yang kita bacakan tadi. Beliau mengatakan, laisal kufru kama tadhhabuna ilaih. Bukan kekafiran seperti yang kalian pahami, walakinnahu kufrun duna kufur. Akan tapi yang dimaksud di sini adalah kufrun duna kufrin, yaitu kufur asghar, kufur yang tidak lantas mengeluarkan pelakunya dari Islam. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala juga tidak memutlakkan hukum kafir di sini. Ada 3 ayat ini diulang di dalam surat Al-Maidah, fa ulaika humul kafirun, fa ulaika humuz zalimun, fa ulaika humul fasiqun. Jadi tidak ditetapkan hukumnya secara mutlak kafir. Oleh karena itu Abdullah bin Abbas membantah mereka dengan perkataan beliau tadi. Jadi ciri mereka adalah lemah pemahaman dalam bidang agama dan sedikitnya ilmu yang mereka miliki. Hingga mereka membaca Al-Quran akan tapi mereka tidak memahami maknanya, maksudnya. Yaitu mereka tidak memahami Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman salafus saleh. Tidak memahami Al-Quran dan As-Sunnah menurut pemahaman As-Salafus Saleh. Dan perlu digarisbawahi di sini para ikhwah fiddin, azanillahu wa iyyakum jami'an, ya, bahwa Khawarij ini menyimpang di dalam satu di antara sekian banyak di antara usuluddin ataupun pokok-pokok ajaran dinul Islam ataupun pokok-pokok ajaran Sunnah. Ya, yaitu apa? Sikap mereka yang keliru di dalam menjatuhkan hukum kepada pelaku dosa besar. Ya, sikap mereka yang keliru di dalam menjatuhkan hukum kepada para pelaku dosa besar. Walaupun di dalam bab-bab agama lainnya mereka lurus, misalnya di dalam bab tauhid, ya, dan di dalam bab-bab yang lainnya. Akan tapi di dalam bab ini mereka menyimpang dan keluar dari sunnah. Kemudian tidak seorang pun dari kalangan para sahabat, para imam dan ulama berada dalam barisan mereka. Ya, tidak ada seorang pun dari kalangan sahabat, para imam dan ulama yang berada dalam barisan mereka. Ya, sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan tidak ada satupun dari kalian dalam barisan mereka. Ya, kalian di sini adalah para sahabat.
Tidak ada satupun di antara kalian, dari kalian, yaitu para sahabat yang berada di dalam barisan mereka. Ya, jadi mereka tidak mendapat dukungan dari para sahabat dan para imam-imam kaum muslimin. Kemudian yang berikutnya, yang kesembilan, kebencian, kesombongan dan keangkuhan mereka kepada para ulama. Hingga mereka mengira bahwa mereka lebih berilmu, lebih wara, lebih tinggi keimanannya daripada Ali bin Abi Thalib, Ibnu Abbas dan seluruh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu ketika Abdullah bin Abbas datang menghujah mereka, datang untuk mematahkan argumentasi mereka, Abdullah bin Abbas datang dengan pakaian yang indah. Lalu orang-orang Khawarij melihat ini menyindir Abdullah bin Abbas dengan mengatakan, apakah seperti ini penampilan seorang sahabat Nabi? Ya, artinya mereka menyindir penampilan Abdullah bin Abbas dengan pakaian yang bagus dan indah. Maka Abdullah bin Abbas mengatakan, sungguh orang yang lebih utama dariku telah memakai pakaian yang lebih indah dari ini, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah Abdullah bin Abbas mematahkan argumentasi mereka. Jadi mereka menunjukkan seolah-olah mereka itu lebih tinggi ilmunya, lebih beriman, lebih taat daripada para sahabat. Nah, kemudian yang berikutnya, yang ke-10 adalah salah dalam metode penempatan dalil, dengan mengambil dalil yang berbicara tentang ancaman dan meninggalkan dalil yang berisi tentang janji ataupun ayat-ayat targhib. Mereka hanya menggunakan ayat-ayat targhib, nas-nas targhib, dan mengabaikan dan melupakan, meninggalkan nas-nas targhib, mendahulukan al-khauf dan sama sekali menafikan roja. Mereka mengambil dalil-dalil tentang orang-orang kafir, kemudian mereka tujukan kepada orang-orang yang menyelisih mereka dari kalangan kaum muslimin. Sebagaimana dikatakan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, mereka mengambil ayat-ayat yang bercerita tentang orang kafir dan mereka tujukan kepada kaum muslimin. Yaitu mereka mengambil ayat-ayat yang sebenarnya ditujukan kepada orang kafir, lalu mereka tujukan ayat itu kepada kaum muslimin. Demikian ikhwan fillah. Kemudian bodoh dan tidak berilmu di dalam tidak mengilmui sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan keterbatasan mereka hanya berdalil dengan Al-Qur'an saja dalam banyak permasalahan. Ya, dalam banyak permasalahan. Atau mereka memalingkan makna sunnah kepada wajib. Hingga perkara-perkara sunnah mereka wajibkan. Ya, perkara-perkara makruh mereka haramkan. Demikian ikhwan fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Kemudian yang ke-12, cepat berubahnya dalam pemikiran dan pendapat, hanya menurut perasaan dan tanpa ilmu. Oleh karena itu banyak terjadi di kalangan mereka pertengkaran dan perpecahan. Jadi kalangan Khawarij sendiri terpecah-pecah menjadi beberapa sekte. Ya, ada Al-Azariqah, ada Al-Ibadiyah, dan yang paling ringan akan tetapi paling berbahaya adalah Al-Qa'diyah. Siapa itu Al-Qa'diyah? Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan, Al-Qa'diyah adalah orang-orang yang mengajak manusia untuk memberontak kepada penguasa, namun mereka sendiri tidak terlibat di dalamnya. Yes, seperti provokator sekarang ini, dai-dai yang ya sebenarnya adalah provokator. Mereka memanas-manasi umat untuk memberontak dan melawan kepada penguasa. Begitu umat sudah terbakar, maka mereka pun melarikan diri, ya, bersembunyi di balik layar. Seperti ini sudah ada sejak dahulu. Dan golongan ini di dalam sekte Khawarij disebut Al-Qa'diyah. Disebut Al-Qa'diyah. Dan demikian. Jadi banyak sekali terjadi sekte-sekte di antara mereka. Kemudian yang ke-13 adalah ciri-ciri mereka tergesa-gesa dalam menghukum dan menentukan sikap pada orang yang berbeda dengan mereka tanpa ada klarifikasi terlebih dulu. Oleh karena itu mereka menerapkan kaidah, barang siapa yang tidak mengkafirkan orang kafir maka dia adalah kafir secara serampangan. Ya, secara serampangan. Maka mereka mengkafirkan orang-orang yang mereka anggap tidak mengkafirkan orang kafir. Jadi mereka tergesa-gesa dalam menjatuhkan hukum ya kepada orang-orang yang berbeda dengan mereka atau berseberangan dengan mereka. Inilah ciri-ciri Khawarij ikhwan fillah. Azani Allah wa iyyakum jami'an. Baik. Padahal kita tahu bahwasanya di dalam manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, di dalam menetapkan vonis kafir itu tidaklah ringan. Harus ya memenuhi prosedur yang syar'i. Di antaranya adalah terpenuhinya syarat-syarat dan tidak adanya mawani yang menghalangi jatuhnya vonis itu terhadap orang tersebut.
Jadi ciri mereka adalah tergesa-gesa di dalam menghukumi kafir orang-orang yang berbeda pendapat dengan mereka. Nah, kemudian yang ke-14 adalah mereka menghukumi hati manusia dan menghukum dengan perkiraan serta sangka. Ya, di kalangan Khawarij pada masa sekarang ini ada istilah yang mereka katakan istihlalul qara'inul istihlal. Ya. Para ulama mengatakan bahwa hukum kafir tidak boleh dijatuhkan ya kecuali yang bersangkutan telah menghalalkannya. Lalu mereka katakan ya menghalalkannya. Akan tapi di sini cukup qara'in, yaitu indikasi bahwasanya orang itu telah menghalalkannya. Misalnya kata mereka Khawarij sekarang ini, ya, kata mereka di antara indikasi qarinah yang menunjukkan bahwa dia telah menghalalkannya adalah dia mengajak orang lain untuk berbuat dosa tersebut atau melakukannya secara terang-terangan. Lalu dari situ mereka menghukumi hati manusia dan menghukum berdasarkan perkiraan semata. Nah, ini sangat jauh dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, bimbingan, petunjuk yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW ketika menegur Usamah bin Zaid yang membunuh seseorang yang telah mengucapkan la ilaha illallah dalam sebuah peperangan. Orang ini telah banyak membunuh kaum muslimin. Dan ketika sudah terdesak, orang ini hendak melarikan diri. Dikejarlah oleh Usamah bin Zaid. Ketika sudah hampir dapat, ya, sudah hampir bisa ditangkap, dia mengucapkan la ilaha illallah. Akan tapi Usamah bin Zaid mengira orang ini berpura-pura masuk Islam. Beliau pun membunuhnya. Sampailah berita ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Usamah bin Zaid, "Asyaqaita qalbah?" Apakah engkau sudah membelah dadanya dan mengetahui isi hatinya bahwasanya dia berpura-pura? Padahal di sana ada indikasi bahwasanya orang ini berpura-pura. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita menjatuhkan hukum berdasarkan prasangka, perkiraan atau perasaan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, memperingatkan Usamah bin Zaid dengan mengatakan, "Wa kaifa bika bila ilaha illallah yaumil qiyamah?" Bagaimana kamu nanti berhadapan dengan la ilaha illallah yang diucapkannya pada hari kiamat nanti? Hingga ikhwani fiddin azanillahu wa jami'an, Usamah bin Zaid mengambil pelajaran yang sangat berharga dari peringatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Semenjak itu beliau tidak pernah terlibat di dalam pertumpahan darah sesama kaum muslimin. Beliau tidak pernah terlibat secara langsung maupun tidak langsung ya di dalam pertumpahan darah di antara sesama kaum muslimin. Nah, pelajaran ini beliau ambil dari peringatan yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada beliau ketika itu. Ya, wa kaifa bika bila ilaha illallah yaumil qiyamah? Apa yang bisa kamu lakukan untuk menghadapi la ilaha illallah pada hari kiamat nanti? Maka janganlah kita sembarangan menumpahkan darah kaum muslimin. Karena perkara pertama yang akan dihisab pada hari kiamat nanti adalah berkaitan dengan darah. Apakah orang ini pernah terlibat menumpahkan darah kaum muslimin sengaja maupun tidak sengaja? Maka itulah yang pertama kali akan diadili pada hari kiamat. Kemudian di antara ciri-ciri dan tanda-tanda mereka yang merupakan perwujudan dari ajaran mereka adalah kasar dan keras dalam bermuamalah. Kasar dan keras dalam bermuamalah, khususnya kepada orang-orang yang berada di luar golongan mereka, di luar kelompok mereka. Karena mereka sudah anggap kafir, maka mereka pun sembarangan di dalam menyikapinya. Harta, kehormatan, bahkan darah. Jadi salah satu ciri-ciri mereka adalah kasar dan keras di dalam bermuamalah. Sebagaimana yang ditunjukkan oleh pendahulu mereka, salaf Khawarij, yaitu Zulkhuwaisirah, yang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kasar. Ia berkata kepada Nabi, "Ya Muhammad, i'dil, fa innaka lam ta'dil." Hai Muhammad, berlaku adil karena engkau belum berlaku adil. Coba lihat bagaimana dia memanggil Rasulullah dengan sebutan nama, sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh para sahabat. Lalu dia berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, utusan dari langit, berlaku adil karena engkau belum berlaku adil." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, "Faman ya'dil idzan idza lam a'dil?" Siapa lagi yang bisa berlaku adil bila aku tidak berbuat adil? Demikian ikhwan fillah azani, hingga sebahagian sahabat ingin membunuh orang ini, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam melarangnya. Karena beliau khawatir orang-orang akan berkata bahwa Muhammad membunuh sahabatnya sendiri. Demikian ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum jami'an.
Jadi ciri mereka adalah kasar dan keras di dalam berhukum, di dalam bermuamalah, ya, dan di dalam berinteraksi dengan orang lain, khususnya orang-orang yang berseberangan dengan mereka. Nah, kemudian ciri mereka adalah memusuhi dan memerangi umat Islam dan membiarkan orang kafir, sebagaimana disebutkan dalam hadis. Yaqtuluna ahlal Islam wa yatrukuna ahlal authan. Begitulah ikhwani fiddin azani Allah wa jami'an kaum Khawarij ini. Mereka membunuhi orang Islam dan membiarkan orang-orang musyrik, orang-orang kafir. Ya, dengan alasan mereka adalah orang murtad lebih dulu diperangi daripada orang kafir. Lalu secara serampangan mereka berargumentasi dengan apa yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq, memerangi orang-orang yang menolak membayar zakat dan tidak memerangi orang-orang kafir. Ini adalah satu, kita katakan, argumentasi yang sangat ngawur, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Karena Abu Bakar As-Siddiq juga mengirim ya Usama bin Zaid ketika itu sebagai panglima perang untuk menghadapi pasukan Romawi. Demikian. Jadi mereka memerangi ahlul Islam, memerangi kaum muslimin dan membiarkan orang-orang kafir, Nah, jadi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah telah menjelaskan ya secara global ciri-ciri mereka ini, ya, yaitu ya kebodohan. Beliau mengatakan ya karena kebodohan inilah mereka jatuh kepada penyimpangan-penyimpangan baik pemikiran maupun perilaku. Mereka adalah orang-orang yang bodoh yang memisahkan diri dari ahlus sunnah karena kebodohan mereka. Kemudian mereka menganggap bahwa para ulama dan kaum muslim itu sudah sesat. Ya, maka salah satu ciri-ciri Khawarij inilah suka mengata-ngatai para ulama, menjelek-jelekkan para ulama. Ya, menjelek-jelekkan para ulama. Seperti mereka mengatakan ulama itu hanyalah mengurus urusan-urusan yang berkaitan dengan kemaluan wanita, haid dan nifas, ulama haid dan nifas. Atau ya sebutan-sebutan yang buruk lainnya. Seperti mereka mengatakan ulama dinar dan dirham, penjilat, penguasa, dan seterusnya. Ini merupakan salah satu ya kita katakan ajaran dari kelompok Khawarij ini. Ya. Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan berkaitan dengan sifat-sifat Khawarij, asas kesalahan keyakinan mereka pada para ulama dan kaum muslimin adalah para ulama dan kaum muslimin tersebut mereka anggap telah melenceng dari kebenaran dan telah sesat. Inilah paham orang-orang yang keluar dari jemaah kaum muslimin. Ya seperti Khawarij, Rafidhah dan semisalnya. Kemudian mereka menganggap apa yang mereka lihat itu sebagai suatu kezaliman, dan kekufuran. Lalu mereka membuat hukum tersendiri di dalam menyikapinya. Demikian ini yang merupakan ciri-ciri Khawarij, yaitu suka menjelek-jelekkan para ulama, ya suka memburuk-burukkan para ulama dan menjatuhkan ya martabat para ulama di hadapan umat, ya, dan membuat umat ini jauh dari para ulama. Demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Baik. Ya jangankan para ulama ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya, salaf mereka terdahulu yaitu Dzul Khuwaisirah ya tidak segan-segan untuk menghujat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, menghujat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti yang kita sebutkan tadi. Ya, dia berkata kepada Nabi, "Wailak, ya, i'dil fa innaka lam ta'dil." Ya, demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Baik. Nah, di sini ikhwan fillah kekeliruan di dalam menjatuhkan hukum kafir ini, ya kekeliruan ataupun keserampangan, kengawuran di dalam menjatuhkan hukum kafir ini, ya disebabkan beberapa syubhat yang ada di kepala mereka, disebabkan beberapa kesalahpahaman mereka di dalam memahami beberapa ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya ayat yang kita bacakan tadi, "Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun." Lalu mereka bawakan di sini kafir di sini kepada kafir yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Kemudian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yazni az-zani hina yazni wa huwa mu'min." Tidaklah seorang yang berzina itu ya mukmin ketika ia berzina. Lalu dari situ mereka menafikan iman dari orang yang berzina. Ya, nah demikian ya. Nah, dalam hal ini ada dalil Nabi yang lainnya yang menjelaskan kesalahan pemahaman mereka ini. Yaitu Nabi SAW bersabda dalam hadis yang lain, "Idza zanal abdu
kharaja minhul iman kana alaihi kadzulla fa idza inqala raja ilahil iman. Nabi mengatakan jika seorang hamba berzina maka iman akan keluar darinya seperti naungan ya di atas kepalanya, dan apabila ia meninggalkan zina itu maka iman akan kembali kepadanya. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa orang berzina itu tidaklah lantas dihukumi kafir, iman keluar, sama sekali tidak beriman setelah dia melakukan perzinaan itu. Akan tapi ya iman itu akan kembali kepadanya. Ya tentunya dia dikatakan mukmin naqisul iman. Orang yang mukmin akan tapi dia kurang imannya, atau muslim naqisul iman. Jadi kesimpulannya ikhwan fillah, kita harus tahu bahwa kekufuran sama seperti perbuatan fasik dan kezaliman terbagi menjadi dua. Kufur, fusuk dan zulum itu terbagi dua. Yang pertama kufur, fusuk dan zulum yang dapat mengeluarkan pelakunya dari Islam. Dan semua itu terpulang kepada istihlalil qalbi, penghalalan yang menjadi keyakinan hati pelakunya. Yang kedua adalah kufur, fusuk dan zulum yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Dan semua itu juga terpulang kepada istihlal amali, yaitu penghalalan yang masih dalam batas perbuatan pelakunya saja. Demikian ikhwan fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Baik. Jadi tidak semua kata-kata kufur, tidak semua kata-kata zulum dan fusuk ya di dalam Al-Qur'an dan Sunnah atau penafian iman dalam nas-nas Al-Quran dan As-Sunnah berarti kufur, zulum dan fusuk yang mengeluarkan pelakunya dari agama, dari Islam. Di antaranya ada yang merupakan kufur amali dan ada juga yang merupakan kufur i'tiqadi. Nah demikian. Nah disinilah letak ketergelinciran kaum Khawarij. Mereka tidak membedakan kedua penggunaan istilah-istilah di atas. Mereka bawakan seluruh kata-kata kufur dalam nas-nas Al-Quran dan hadis kepada kekufuran yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Ya, meskipun konsekuensinya mereka harus mengkafirkan para sahabat radhiyallahu anhum, mengkafirkan penguasa, mengkafirkan masyarakat, mengkafirkan orang tua mereka sendiri, bahkan ada yang mengkafirkan diri mereka sendiri. Ya, di antara kaum Khawarij sekarang ini ada juga yang mengkafirkan dirinya sendiri ketika dia merasa tidak bisa berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Dia mengkafirkan orang-orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah. Dalam hal ini penguasa, presiden mungkin. Kemudian bawahannya yang mereka anggap ridho kepada penguasa. Ya. Yang dianggap ridho kepada penguasa. Akhirnya pemikiran ini terpulang kepada mereka. Ketika mereka merasa diri mereka tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka pun mengkafirkan diri mereka sendiri. Ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Nah, Syekh Albani mengatakan, Ibnu Taimiyah rahimahullah dan murid beliau Ibnu Qayyim al-Jauziyah selalu memperingatkan, ya, coba lihat, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan murid beliau Ibnu Qayyim al-Jauziyah selalu memperingatkan pentingnya membedakan antara kufur i'tiqadi dan kufur amali. Ya, penting untuk dipisahkan antara kufur i'tiqadi dan kufur amali. Kalau tidak, akibatnya seorang muslim dapat terperosok dalam kesesatan. Ya, kalau tidak dipisahkan, ya, kalau tidak dibedakan antara kufur i'tiqadi dengan kufur amali, ya, maka akibatnya seseorang muslim atau seorang muslim dapat terperosok dalam kesesatan, dalam pemikiran yang sesat, menyempal dari kaum muslimin tanpa ia sadari, sebagaimana yang telah menimpa kaum Khawarij terdahulu dan cikal bakal mereka sekarang. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum jami'an. Nah, di sana ada syubhat. Sebagaimana yang kita isyaratkan tadi. Syubhat ini dilontarkan oleh Abdul Mun'im Mustafa Halimah. Ia melontarkan sebuah syubhat Khawarij dalam bukunya yang berjudul Taghut, yang menjadi prolog menuju akar pemikiran Khawarij yang royal mengkafirkan kaum muslimin. Yakni dalam menetapkan bahwa seorang telah menghalalkan dosa yang dilakukannya. Dia katakan bahwa cukup dengan qarinah, indikasi kuat bahwa ia telah menghalalkannya, walaupun tidak dikatakannya dan tidak dinyatakannya. Menurut orang ini, sekarang ini tidak mungkin katanya, ya, tidak mungkin sekarang ini katanya seseorang menyatakan terang-terangan bahwa ia telah menghalalkan dosa yang ia lakukan. Jadi cukup dengan indikasi kuat tadi katanya. Nah, berikut perkataannya di dalam buku yang kita isyaratkan tadi, yang telah ditahdir oleh para ulama. Dia katakan di situ bahwa persyaratan adanya pernyataan halal,
Ya, penghalalan yang bersifat mutlak sebagaimana dinyatakan oleh para ulama itu kelihatannya sulit diterima oleh kalangan Murji'ah modern katanya. Yang dimaksud dengan Murji'ah modern ini adalah Syalbani dan ulama-ulama yang seakidah dengan beliau. Apabila diucapkan dengan lisan bahwa ia telah menghalalkan hukum selain hukum Allah dari lubuk hatinya. Jadi ya tidak perlu sampai terlontar dari lisannya, tidak perlu sampai terlontar dari pernyataannya bahwa dia menghalalkan hal tersebut. Jadi cukup dengan indikasi. Nah, pernyataan seperti itu tidak akan dilontarkan oleh tagut dari segala tagut sekalipun di muka bumi ini katanya. Adapun indikasi-indikasi yang terlihat dari amal perbuatan mereka jelas menunjukkan bahwa mereka menghalalkan hal tersebut, bahkan menunjukkan kekufuran dan penghinaan terhadap hukum Allah tersebut. Bagi mereka, katanya, maksud mereka di sini adalah Murji'ah modern, tidak bisa dijadikan patokan. Artinya di sini dia katakan bahwa untuk mengkafirkan seorang yang melakukan dosa besar cukup dengan indikasi bahwa ia telah menghalalkannya. Ya, tidak perlu menunggu pernyataannya bahwasanya itu adalah halal. Itu adalah halal menurut keyakinannya. Demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah, ini telah dibantah oleh para ulama ya subhat seperti ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Abdul Malik bin Ahmad bin Mubarak Ar-Ramadhani di dalam kitab beliau yaitu di dalam kitab Pandangan Tajam Terhadap Politik ya yang sudah kita terjemahkan Madarikun Nazar ya. Beliau mengatakan bahwa sejak dahulu saya sudah mencium adanya keseragaman antara pengikut ya kita katakan pengikut pemikiran ini ya dalam masalah pengkafiran para pemakan riba. Syubhat mereka dalam masalah ini adalah klaim bahwa adanya indikasi kuat yang menunjukkan bahwa pelakunya menghalalkan perbuatan itu. Jadi kata mereka cukup dengan adanya indikasi, tidak perlu menunggu pernyataan dari yang bersangkutan. Nah, ini merupakan satu prolog ya pengantar kepada pemikiran Khawarij. Hingga akhirnya orang-orang akan mengkafirkan orang yang dia anggap telah menghalalkan dosa besar atau dosa yang dilakukannya tanpa menunggu pernyataan, tanpa perlu mengklarifikasi kepada yang bersangkutan. Ya, dianggap itu sebagai suatu hukum yang menghukumi hatinya, bahwa hatinya telah menghalalkan hal itu, bahwa keyakinannya telah menghalalkan hal itu. Ikhwanifiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi ini merupakan syubhat mereka di dalam mengkafirkan para pelaku dosa besar. Ya, khususnya orang-orang yang mereka anggap tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian ikhwanifiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Baik. Nah, demikianlah ikhwanifiddin ya bahayanya pemikiran Khawarij ini di dalam mengkafirkan kaum muslimin, mengkafirkan orang-orang yang mereka anggap telah keluar dari Islam, yang berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan itu kita lihat sekarang ini mudaratnya terhadap negeri ini, ya banyaknya aksi-aksi pengoboman, bom bunuh diri, pengkafiran secara serampangan, kafir kafir di sana sini. Ini akibat kita terjerumusnya sebagian pemuda ya kepada pemikiran-pemikiran Khawarij ini. Maka dari itu ikhwan fillah kita memperingatkan kepada kaum muslimin untuk tidak terjerumus kepada pemikiran-pemikiran seperti ini dan tidak terlibat di dalam kelompok-kelompok yang modelnya seperti ini. Karena ini merupakan salah satu kita katakan penyimpangan dan keluarnya seorang itu dari manhaj salaf, yang menyimpangnya seorang itu dari manhaj salaf. Nah, demikian ikhwan fillah, mudah-mudahan peringatan ini berguna bagi kita semua, khususnya pada masa sekarang ini di mana kita lihat ya bertebarannya fitnah di sana sini, dan fitnah itu bisa saja menimpa diri kita. Maka dari itu ikhwan fillah, perhatikanlah ya pergaulan kita, perhatikanlah majelis kita. Ya, untuk menutup hal ini saya bawakan suatu perkataan dari Amr bin Qais al-Mulai. Ia berkata, apabila engkau melihat seorang pemuda tumbuh pertama kali di lingkungan Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka berharap baiklah kepadanya. Dan apabila engkau melihat seorang pemuda tumbuh di lingkungan ahli bid'ah, maka janganlah banyak berharap baik darinya. Karena seorang pemuda itu selalu terwarnai oleh lingkungan tempat pertama kali ia tumbuh. Nah, maka kepada para pemuda, hati-hatilah terhadap pemikiran-pemikiran Khawarij ya yang ciri-cirinya seperti yang telah kita jelaskan tadi. Ya, bukan tidak mungkin kita akan menjadi mangsa dari pemikiran-pemikiran ini jika kita tidak berbekal ilmu dan tidak membentengi diri kita dengan ilmu dan pemahaman yang benar.
Dan kemudian janganlah kita menjauhi para ulama, ya tetaplah berada di dalam barisan mereka, tetaplah meminta bimbingan dan pengarahan dari mereka, dan bersamalah kita selalu dengan mereka di atas manhaj ini, yaitu Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman as-salafus saleh. Demikianlah ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan peringatan ini bermanfaat bagi kita semua. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin innahu huwal ghafurur rahim.